Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliaka Kristina dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 21010044015. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume jurnal saya dengan judul Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Yang pertama, mengenai definisi media sosial. Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Dari definisi tersebut dapat terlihat jelas bahwa masyarakat dapat berbagi informasi baik ke sesama masyarakat atau pemerintah. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Media sosial juga mempunyai peranan strategis. Selain sebagai transformasi informasi, media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun menyampaikan aspirasi. Media sosial sendiri telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial. Yang berikutnya ada jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada collaborative project, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam proses pembuatannya dapat diakses khalayak secara global. Kategori yang termasuk dalam collaborative project dalam media sosial yaitu wiki atau Wikipedia yang sekarang sangat populer di berbagai negara. Yang kedua ada blogs dan microblogs, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk menulis secara runtut dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Kedua aplikasi ini mempunyai peran yang sangat penting baik dalam penyampaian informasi maupun pemasaran produk. Yang ketiga ada content communities, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana dalam aplikasi ini user atau penggunanya dapat berbagi video ataupun foto. Sosial media ini dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan suatu bentuk kegiatan positif yang dilakukan oleh satu perusahaan. Yang keempat ada social networking sites atau situs jejaring sosial, yaitu merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Situs jejaring sosial memungkinkan penggunanya mengunggah hal-hal yang sifatnya pribadi seperti foto, video, koleksi tulisan, dan saling berhubungan secara pribadi dengan pengguna lainnya melalui private pesan yang hanya bisa diakses dan diatur pemilik akun tersebut. Yang kelima ada virtual game world, yaitu permainan multiplayer di mana ratusan permain secara simultan dapat didukung. Media sosial ini sangat mendukung dalam hal menarik perhatian konsumen untuk tahu lebih banyak dengan desain grafis yang mencolok dan permainan warna yang menarik, sehingga terasa lebih informatif dan interaktif. Dan yang terakhir ada virtual social world, yaitu aplikasi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dalam platform 3 dimensi menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Setelah mengetahui jenis-jenis media sosial, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih fungsi dari media sosial itu sendiri. Di antaranya yang pertama sebagai identitas, yaitu menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, serta foto. Yang kedua, conversations, menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial. Yang ketiga, sharing, yaitu menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna. Yang keempat, ada presence, yaitu menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya. Yang kelima, relationships,
menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya. Yang keenam yaitu reputasi, menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri. Yang ketujuh, groups, menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan subkomunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi. Berikutnya adalah mengenai pengertian hoax itu sendiri. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk percaya sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Contohnya, seperti mengklaim sesuatu yang berbeda dengan hal aslinya. Tujuan pembuatan hoax sendiri untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Orang akan lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Setelah mengetahui definisi dari hoax, kita juga harus tahu jenis-jenisnya. Yang pertama ada fake news atau berita bohong. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini juga bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Yang kedua ada clickbait atau tautan jebakan. Tautan jebakan ini adalah tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Yang keempat ada misinformation atau informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Yang kelima ada satire, yaitu sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Yang keenam ada post-truth atau pasca kebenaran, kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Yang ketujuh ada propaganda, yaitu aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Setelah itu, kita juga harus mengetahui peran pemerintah dalam menangani berita hoax. Peran pemerintah sudah dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax. Di antaranya ada di KUHP, UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, sedangkan usaha untuk pencegahan dari masyarakat sendiri bisa dengan literasi media. Dan yang terakhir terkait link jurnal yang saya dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.